Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah tengah minggu kita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Dia. Kita mau menaikkan setiap syukur kita. Kita mau katakan kalau Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Mari kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Makasih Tuhan. Nanti Tante Fitri yang akan bawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya Yesus, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada lagi karena sampai hari ini semua hanya kasih karunia-Mu Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memulaikan ibadah pendalaman Alkitab kami Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin mulai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Urapi hamba-Mu baik WL bahkan Singer, bahkan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar tetap tinggal dalam urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah pendalaman Alkitab ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau bersorak karena Tuhan Yesus kita sungguh baik, amin. Kita mau menaikkan setiap pujian syukur kita karena Dia Allah yang sangat bisa dipuji dan disembah. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan karena Dia sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik. Kita mau mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kerinduan bagi kita, menjadi pedoman bagi kita untuk kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu sabda-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu, karena firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Firman-Mu yang selalu menuntun kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Kami rindu
Engkau Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu, Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. berfirmanlah Kau Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya akan membawakan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada sore hari ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu buat hari yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, hati kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang menyaksikan dan mengikuti ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu dan biar firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jangan Kita Bimbang. Amin. Di hari-hari ini kebimbangan datang dalam berbagai bentuk. Tidak semua orang bisa langsung yakin pada penyertaan Tuhan di masa sulit seperti hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adapun bimbang yang untuk sesuatu yang benar. Kadangkala kita merasa bahwa sesuatu yang benar pun kita masih merasa bimbang. Nah, sore hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33.
Cerita ini mungkin kita pernah dengar di dalam sekolah minggu ataupun kita pernah mempelajari kisah dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Tetapi sore hari ini mari saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita menyimak kembali apa firman Tuhan buat kita pada sore hari ini. Saya akan mulai membacakan ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu cerita kisah yang luar biasa. Dalam setiap kehidupan kita, Allah mau di hari-hari ini yang sudah saya katakan dari awal, ketika kebimbangan itu datang, jangan sampai kita justru meninggalkan Tuhan. Kita sudah membaca dari satu pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Bagaimana ada suatu kebimbangan yang dialami murid-murid Yesus. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kalau kita mau lihat dari peristiwa ini, sebelum Yesus berjalan di atas air, Yesus mengadakan terlebih dahulu mujizat yang luar biasa. Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan wanita. Dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Bahkan masih memiliki sisa yang begitu banyak. Mengapa Yesus berkata, "Mengapa engkau bimbang?" Karena mereka tidak menyadari akan kehadiran Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang mungkin kita ada yang ragu. Perlukah menanti firman Tuhan? Yang mungkin rasanya bagi kita itu berat untuk kita jalani. Tetapi inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 21 berkata demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang," perhatikan. Ya, jadi ini suatu peringatan yang luar biasa Yesus berikan kepada kita. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Bapak Ibu,
Terkadangkala bimbang itu ternyata sanggup untuk menggagalkan kita menerima sesuatu dari Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal 21 ini, ayat yang ke-21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Apa yang Yesus lakukan, kita pun juga bisa lakukan. Apa yang Yesus perbuat, kita pun juga bisa perbuat. Asalkan apa? Jangan kita bimbang. Ya. Hari-hari ini kita penuh dengan keraguan, khususnya anak-anak Tuhan. Kadangkala hidup kita masih penuh dengan pertanyaan sama Tuhan. Ya kan? Sanggup gak Tuhan memenuhi segala kebutuhan saya? Sanggup gak Tuhan menyembuhkan saya? Sanggup gak Tuhan berikan jalan keluar kepada saya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau kita percaya dan tidak bimbang, kita pasti sanggup melakukan itu semua. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kalau kita bimbang, ya, kalau kita ragu ya kita nggak akan terima berkat. Amin. Bapak Ibu, saya yakin sore hari ini kita sudah tidak bimbang lagi. Kita punya iman, Yesus sanggup lakukan perkara yang lebih besar dari segala-galanya di dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat mengenai arti kebimbangan. Ada dua hal yang akan saya ambil di sini, yaitu yang pertama, kita tidak akan mendapatkan sesuatu kalau kita bimbang. Tadi jelas di dalam ayat yang ke-6, sekarang ayat yang ke-7 dalam kitab Yakobus dikatakan demikian. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Alkitab mencatat bahwa arti kebimbangan ini, orang yang bimbang dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan ayat 7. Dan ditekankan ayat yang ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau kita bimbang, kalau kita ragu Bapak Ibu, ya kita nggak memperoleh sesuatu. Jangan maunya minta sama Tuhan, Tuhan saya mau saya disembuhkan. Tuhan saya mau saya dipulihkan. Tuhan saya mau usaha saya diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita masih bimbang, ini loh ya. Ya kita nggak peroleh apa-apa Bapak Ibu. Makanya mari sama-sama kita akan belajar. Jangan sampai kita bimbang. Amin. Jangan ragu. Percaya. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita kurang percaya, kita tidak memperoleh sesuatu. Ya. Di dalam kitab Injil Matius pasal 14 tadi, ya, yang sudah kita baca, ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata beginian. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi kalau kita kurang percaya, ya, masih bimbang, masih ragu dengan apa cara Tuhan bekerja, ya kita nggak memperoleh apa-apa. Tapi kalau iman kita berkata, Tuhan, saya tahu Tuhan sanggup, saya tahu Tuhan mampu, saya tahu Tuhan berikan saya kekuatan, pasti itu akan kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu, mujizat yang akan kita dapatkan pada saat kita dekat dengan Tuhan, tidak ada alasannya untuk kita bimbang. Amin. Jadi jangan kita bimbang, jangan kita ragu dengan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini belum terjadi. Makanya firman Tuhan katakan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Kapan waktunya kita tidak akan tahu. Tapi yang saya percaya dan saya yakin,
Ketika kita tidak bimbang, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi Petrus, ketika dia ingin, Tuhan, kalau engkau benar Tuhan, saya mau ke sana. Saya mau berjalan di atas air. Oke, Tuhan bilang mari datang. Petrus mulai mencoba. Dia berjalan di atas air. Tetapi ketika angin mulai datang, ya kan? Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Ya. Ketika kita ada masalah kita mulai takut. Ketika kita mulai ada persoalan kita mulai takut. Ya. Bapak Ibu, mari jangan sampai kita bimbang. Kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang ke-119. Kitab Mazmur pasal yang ke-119. Ayatnya yang ke-113. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-113 berkata demikian. Orang yang bimbang hatinya ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menjawab dan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu benci kepada orang yang bimbang. Ya. Kalau kita suatu saat diberikan suatu pilihan, Tuhan berkata, kamu mau pilih yang mana? Mau pilih yang A atau yang B? Bapak Ibu, ketika Tuhan juga memberikan pilihan dalam hidup kita, jangan sampai kita bimbang. Ketika Allah memberikan pilihan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Ya. Jadi mari sama-sama sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Tuhan membenci orang yang bimbang. Ini Alkitab katakan dan tuliskan di dalam Mazmur 119 ayat 113. Orang yang bimbang hatinya ku benci. Jadi jangan bimbang. Ya, jangan ragu dengan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kebimbangan itu merupakan satu tembok pemisah untuk kita mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tadi jelas dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-7. Ya kan? Jadi kebimbangan itu merupakan satu tembok pemisah bagi kita untuk kita memperoleh berkat dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan saya percaya kita tidak akan pernah bimbang dengan janji Tuhan. Kalau Tuhan yang berfirman, kalau Tuhan yang berjanji, pasti Dia akan genapi dan akan menepati janjinya. Jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita ragu dengan cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Terkadang malah justru sebaliknya Bapak Ibu. Kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa cara Tuhan bekerja dalam hidup kita itu tidak akan menghilangkan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Karena apa? Cara Tuhan bekerja itu sungguh indah. Tidak pernah ada kebimbangan. Mari sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah kita bimbang. Petrus ketika angin mulai meniup, dia mulai bimbang. Sampai gak saya kepada Yesus berjalan di atas air ini? Tetapi apa yang dia katakan? Tuhan, tolong saya. Tapi apakah pertolongan Tuhan itu terlambat? Tidak. Coba perhatikan kembali ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya.
Berarti di saat kita mulai bimbang, di saat kita mulai jatuh, Yesus mengulurkan tangannya bagi kita. Amin. Ya. Terkadang kita dipilihkan dalam dua pilihan, dalam satu pilihan. Mau pilihan yang mana untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, mari, apa jaminan Tuhan jika kita tidak bimbang? Nah ini ada jaminannya saat kita tidak bimbang. Yang pertama yaitu Tuhan akan membawa kepada kita suatu kemenangan. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Perhatikan. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Iya kan? Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ini jaminannya Bapak Ibu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak bimbang, jaminannya apa? Tuhan akan memberi kemenangan. Amin. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Loh, kurang apa lagi? Masih bimbang? Ingat, kembali baca firman Tuhan berikutnya. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah, ya tahu Bapak Ibu, berkat yang luar biasa. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, inilah jaminan kita ketika kita tidak bimbang. Kita akan memperoleh kemenangan. Yang kedua, kemenangan oleh karena Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-57. Di ayatnya yang ke-57 berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jaminannya adalah ketika kita tidak bimbang, kita akan memperoleh kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tadi sudah kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, kepada saya, pada Bapak Ibu, baik yang ada di rumah, baik yang masih bekerja, Tuhan akan tetap terus memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Tuhan akan memberikan kita satu jaminan yang luar biasa. Yang terakhir, Tuhan akan menyertai kita. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, firman Tuhan jelas katakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Jadi jaminannya yang Tuhan berikan saat kita tidak bimbang itu, Tuhan akan menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang akan menyertai kita. Kemanapun Bapak Ibu pergi. Dalam pekerjaan Tuhan menyertai. Dalam rumah tangga Tuhan menyertai. Dalam segala usaha Tuhan menyertai. Suami, istri, anak-anak kita Tuhan sertai. Apalagi yang perlu kita bimbangkan dengan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari pengalaman-pengalaman hidup yang sudah Bapak Ibu alami. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang terakhir pada bulan Januari tahun 2021. Sebentar kita masuki akan bulan yang kedua. Ada banyak peristiwa yang sudah kita hadapi. Mungkin kita bimbang, mungkin kita cemas kapan waktu Tuhan bekerja. Ingat, ketika waktu Tuhan bekerja, segala sesuatunya itu akan indah pada waktunya. Jadi jangan kita bimbang. Amin.
Dia Allah yang akan memberikan kemenangan. Dia Allah yang Immanuel menyertai kita. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa kuasa firman melepaskan kita dari kebimbangan. Amin. Firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini melepaskan kita dari rasa kebimbangan. Melepaskan kita dari rasa keraguan kita. Kita percaya bahwa Dia Allah Immanuel, Dia yang menyertai kehidupan kita. Iman adalah kunci kita menerima berkat Tuhan. Lagu lama berkata, dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku ku hadapi setiap persoalan. Karena kita percaya bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah iman yang sempurna. Sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus. Menghilangkan rasa kebimbangan kita, menghilangkan rasa kecemasan kita, menghilangkan rasa ragu kita. Sehingga ketika kita hilangkan semua itu, maka berkat Allah akan tercurah dalam kehidupan kita. Sore hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah kita bimbang. Jangan pernah ragu lagi dan berkata, Tuhan saya enggak mampu, saya enggak sanggup. Tapi katakan, Tuhan saya mampu, saya sanggup menghadapi itu semua. Karena saya berjalan bersama dengan Engkau. Dia Allah Immanuel, Dia yang menyertai kita semuanya. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan pada sore hari ini menjadikan berkat buat kita semua. Untuk kita tetap terus belajar, mengerti akan setiap rencana Allah di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada sore hari ini. Bapa yang terkasih, kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kami. Kami yang ragu dihilangkan. Kami yang cemas dihilangkan. Kami yang bimbang dihilangkan. Karena kami percaya dengan iman kami, Yesus satu-satunya Allah penyelamat, memberikan kemenangan, menyertai setiap kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mata pencarian mereka, dalam rumah tangga mereka, diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah Engkau hiburkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami Tuhan. Untuk kami tetap terus dan terus menaruh iman pengharapan kami kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah Allah juru selamat kami, yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kiranya berkat damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan mereka. Menyertai mereka mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada sore hari ini. Baik pemimpin pujian, pemain musik, singer, LCD, Tuhan berkati dengan talenta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada. Demikian juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Bapak Ibu Gembala kami Tuhan juga tetap terus berkati. Dimanapun kami pergi dan berada Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.